Dan mungkin saja kayak tadi ya, bisa bercanda, bisa tidak terbatasi oleh label gitu kan. Ya. Tidak terbatasi oleh, oh saya ini harus seperti ini, kamu harus hormatin saya gitu kan, nggak gitu. Nah ini ada yang menarik Pak Saleh. Tadi saya lihat tentang pertanyaan-pertanyaan ya, Pak. Bagian di Rumi ini. Tadi di pasal 1 itu ada satu cuplikan yang menarik Pak Saleh. Dan ini mungkin akan berkaitan dengan leadership ya, atau kepemimpinan. Itu disebut gini, di pasal 1 ini. Itu diambil dari sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, ditulis ini, seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang mengunjungi para pemimpin. Dan sebaik-baiknya para pemimpin adalah mereka yang mengunjungi ulama. Sebaik-baik pemimpin adalah ia yang berada di depan pintu rumah orang fakir. Dan seburuk-buruknya orang fakir adalah ia yang berada di depan pintu rumah pemimpin. Nah, ini menarik Pak Saleh. Kita tidak akan mengartikan itu, tapi ini saya menjadi satu hal yang menggelitik bagi saya gitu. Nah, kalau di cerita lain pemimpin atau ulama itu dibahasakan dengan cendekiawan. Ya. Cendekiawan terburuk adalah mereka yang mengunjungi pangeran. Ini kan karena terjemahan ya. Betul. Jadi terjemahan yang lain itu mengatakan bahwa ulama dan pemimpin gitu. Cendekiawan terburuk adalah mereka yang mengunjungi pangeran. Ulama terburuk adalah mereka yang mengunjungi pemimpin gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat Pak Saleh mungkin sebagai refleksi kita ya. Kalau banyak sekali mereka yang mendekati kekuatan politik, mungkin itu ya? Ya, seperti itu. Ya. Dan pangeran terbaik, ini kan pemimpin terbaik adalah mereka yang mengunjungi cendekiawan. Jadi pemimpin atau kekuatan politik yang baik, mereka yang mengunjungi ulama. Bijaksanalah pangeran yang berdiri di depan pintu kaum. Pemimpin yang bijaksana adalah yang berdiri di depan kaum miskin. Dan terkutuklah si miskin yang berdiri di depan pintu pemimpin gitu. Lah, ini menarik. Kalau menurut pandangan Pak Saleh gimana Pak Saleh? Bahwa ulama kalau kedudukan ulama itu kan kita menitik beratkan ya, atau mengharapkan mereka bisa mengangkat atau mengubah atau memberikan pelajaran akal budi gitu kan, atau budi pekerti. Budi pekerti. Bagaimana harusnya ulama itu di masyarakat? Bagaimana ulama di masyarakat? Iya. Ya ulama sebaiknya mengajarkan kebaikan lah. Kebaikan yang dengan cinta tentu ya. Ya, tidak berpolitik. Tidak berpolitik ya. Nah ini susah ya Pak Saleh. Susah, karena memang di Indonesia ya seperti itu keadaannya kan. Dan kalau tadi disebutkan, kalau ini disebutkan sabda Nabi kan, bahwa seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang mengunjungi para pemimpin. Ya. Maksudnya minta jatah gitu mungkin ya. Hanya dia yang tahu Pak. Hanya dia yang tahu. Atau ya mungkin mereka mau menyadarkan, ya bisa jadi kan. Bisa ya, bisa enggak. Bisa ya, bisa enggak, ya. Tapi ini sabda loh. Iya. Kalau orang paham itu sebenarnya ya ulama itu ya ulama aja. Ulama memisahkan aja, dari. Memisahkan gitu kan. Tidak masuk di dalam kancah politik. Tidak masuk dalam kancah politik. Kalaupun masuk ya itu keputusannya sendiri. Keputusan sendiri itu personal Pak Agung. Ya itu personal ya. Itu ada beberapa tadi yang kemudian bisa menarik Pak Saleh. Jadi fenomena-fenomena tentang pasal itu gitu. Kemudian ada yang dikatakan bahwa sebentar, karena tadi saya sempat catat beberapa yang Rumi itu kan membahas pentingnya kesadaran. Kalau Pak Saleh tadi juga sebut ya, pentingnya kesadaran dan pencerahan dalam mencari Tuhan gitu. Dia mengajak pembaca puisinya itu untuk lebih dalam memahami mereka sendiri gitu. Nah, supaya efektif ini Pak Saleh, kalau kemudian kita mau menyelami Rumi, kayak tadi Pak Saleh bilang
Kalau memilih Masnawi sama Fiqih Mafi'i ya kita masuk lewat Fiqih Ya, Mafi'i gitu. karena aku memang saya melalui Fiqih. Fiqih Mafi'i. Ya, Baru kemudian ke Masnawi. ke Masnawi. Aku baca dulu sampai selesai ini, Mhm. baru ke Masnawi. Oke. Mind blowing apa yang Pak Saleh temukan di dalam Fiqih Mafi'i? Ternyata kita Mhm. tidak butuh apa-apa, Pak Agung. Kita tidak butuh apa-apa. Ya, tidak butuh apa-apa. Yang kita butuhkan apa kalau gitu? Cinta. Cinta. Iya. Kalau Bahkan Rumi meninggalkan ajarannya kan hmm, untuk mencapai itu. hmm. Nah kalau kemudian anak-anak sekarang itu kan mau cinta itu tai kucing rasa coklat gitu ya. Itu kan. Ya sesuai evolusi Pak Agung, ya, sesuai Hmm, tahap pemahaman hmm. masing-masing. Dan beberapa hal yang penting dari Fiqih Mafi'i ini Pak Saleh, kalau Pak Saleh tadi sudah bilang bahwa cinta yang mendasari cinta, artinya seharusnya dalam beragama pun cinta yang dilahirkan. Ya. Kalau Outputnya cinta. outputnya cinta. Nah sekarang bagaimana orang yang tidak beragama tapi mempunyai output cinta? Dari mana dia belajar itu misalnya? Pemahaman Pak Agung. Kesadarannya, pemahamannya, pengalamannya. Dan itu tidak harus dari agama. Tidak harus dari agama. Dari agama. Orang-orang yang di luaran sana yang memakai nilai-nilai kemanusiaan malah jarang terjadi bentrok kan Pak Agung. Mhm. Karena ternyata kesadaran tentang cintanya itu lebih meluas. Lebih meluas. Dia mengasihi semuanya kan. Tidak ada barrier di situ. Nah, kalau kemudian orang tidak mempunyai cinta dan dia beragama, dia seperti memakai kacamata kuda, Pak Saleh. Iya. Oke. Kalau kita bicara budaya, Pak Saleh, budaya tentang memaknai agama, ada perbedaan nggak Pak Saleh antara misalnya Aceh dengan Jawa, Aceh dengan Sumatera, ya, atau Aceh dengan Sulawesi gitu, dengan beragamnya suku di Indonesia. Ini agama apa aja ya, tidak merujuk ke satu agama gitu. Maksudnya bagaimana Pak Agung? Misalnya saya berasal dari Jawa gitu, misalnya saya diajarkan oleh orang tua dengan budaya saya Jawa. Kemudian ada budaya Bugis misalnya yang lebih vulgar gitu kan. Ada budaya Sumatera Utara yang lebih vulgar. Ini kan tentu kan latar belakang ini mempengaruhi saya dalam belajar sesuatu gitu. Betul Pak. Nah, di dalam belajar beragama, apakah latar belakang budaya ini mempengaruhi kita gitu? Kalau Pak Saleh melihat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Dan kalau itu menjadi keragaman kita, karena budaya kita bermacam-macam ya, itu menjadi keragaman kita, Mestinya nggak masalah. mestinya nggak masalah kan? Mestinya nggak masalah. Sekarang kenapa jadi masalah? Yang mempersoalkan siapa, Pak? Nah itu dia. Saya punya cerita metafora Pak Agung. Ya. Dua ada, mungkin Pak Agung pernah dengar ya. Semut merah dan semut hitam dimasukkan ke sebuah tabung. Semut merah dan semut hitam, oke, dimasukkan ke tabung. Tabungnya diacak-acak. Semutnya dikeluarkan, semutnya berantem, saling bunuh-bunuhan. Berantem, semut merah sama semut hitam itu, oke. Ada saat di luar tabung, Sebelum diacak-acak, akrab. kenapa bisa begitu kalau menurut penelitian itu? Ada yang main dong Pak Agung. Husek dejar. Oh, siapa yang mengacak-acak di dalam ini? Ini sangat berpengaruh ya. Pengaruh. Jadi artinya budaya kita yang beragam itu sebetulnya Aman-aman saja. aman-aman saja. Tetapi setelah Diacak-acak, dimasukin ke tabung, diacak-acak. diacak-acak, Dia berantem, bunuh-bunuhan. dia berantem. Husek dejar. Itu bisa dibikin video tuh Pak Ben. Jadi ada tangan ketiga yang bermain, Pak. Pihak ketiga ya. Husek dejar. Pihak ketiga ya. Itu di kehidupan kita juga. Dimanapun. Kalau ada kemudian yang membenturkan ya istilahnya ya. Kalau kita hidup alami sesuai dengan adat budaya masing-masing itu nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi.
Kalau tidak ada orang yang Sheikh Dejar tadi. Iya. Ya, ini who Sheikh Dejar. Nah, Iya. Sheikh Dejar. ya. Lebih jauh. Atau bahkan Pak Agung sama saya bisa diadu kok. ya, Ya kan kita tinggal lihat saja siapa yang ngadu kita kan. ya, ya, ya. Jadi kita nggak ada friksi. Iya, betul. Dan kadangkala hal-hal kecil ya Pak Saleh ya. Ya. Hal kecil misalnya saya bikin kegiatan, kemudian harus beli kaos. Ya kaos itu kan including kegiatan kan, ada kaos seragam, detox emotion gitu. Betul. Nah setiap kali ikut kegiatan kan punya kaos. Nah suatu saat kecewa dengan saya misalnya, kemudian ada yang Sheikh Dejar. Ya. Kamu sudah diperalat Pak Agung buat beli kaos, gitu misalnya. Padahal itu kaos including kegiatan, gitu kan. Itu bisa marah. Bisa. Karena ada provokator istilahnya kan. Sheikh Dejar. Sheikh Dejar, iya. Nah, berarti kan bukan bagaimana kita menghilangkan orang yang Sheikh Dejar ya. Bukan, menyadarinya. Menyadari. Kalau setiap orang menyadari, misalnya, lu kok tiba-tiba aku benci ya sama Pak Saleh gitu. Iya. Kok tiba-tiba aku melihat kesalahan-kesalahan Pak Saleh ya. Harusnya kan pertanyaan saya, siapa nih yang ngadu gitu ya? Ya, atau aku udah kenal lama nih. Siapa yang ngadu nih? Bisa dong. Pertanyaan itu bisa menjadi pertanyaan reflektif. Ya. Supaya kita sadar kembali, bisa bercermin, dan tidak terjadi pertentangan-pertentangan itu. Betul. Wah, itu indah sekali ya. Kalau kita di dalam setiap masalah apapun ya teman-teman, kemudian kita mencoba untuk menyadari itu. Jangan-jangan ada yang ngadu gitu. Even di grup WA Pak Agung, Oh, Sheikh Dejar. iya. Yang iya. tadinya tenang di grup WA, Bisa jadi ribut. krusial. Iya. Sheikh Dejar. Bisa jadi live group. Iya. Live grup. Iya. Iya. Antara semut merah dan semut hitam tadi. Iya. Iya. Bahkan bunuh-bunuhan kan. Oh, iya. Si semut yang akrab tadi tuh dimasukin diadu. Yang terjadi dikeluarkan dia bunuh. Saling bunuh-bunuh. Dan itu metafor. Terjadi di setiap kehidupan. Bahkan kemudian ini ada grup WA. Iya. Ini 5 kelompok mecah bikin grup WA sendiri. Ya. Ngomongin grup WA yang Ya. ini gitu kan. Ini Sheikh Dejar beneran kali. Terus Sheikh Dejar. Ya memang itu realita ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sama dengan kehidupan rumah tangga juga ya. Tapi semestinya di komunitas kita bisa menyadari itu, Pak. Ya. Kalau memang kita selalu terbuka untuk belajar tentang pikiran, Pak Saleh. Ya, Kalau tidak kan akan terpengaruh juga. benar. Dan tidak merasa bahwa ada yang Sheikh Dejar tadi. Iya. Atau bahkan kemudian ketika terjadi Sheikh Dejar dia merasa didukung gitu. Ya. Wah ini nih. Ternyata ya bener gitu kan. Yang repotnya lagi kan si Sheikh Dejarnya ini kadang-kadang bertopeng semut merah, semut hitam tadi. Padahal dia semut hijau gitu. Iya. Bisa. Sheikh Dejar. Iya, iya, iya. Dan ternyata si semut hijau ini mau cari pengikut supaya semut merah, semut hitam itu menjadi semut hijau gitu. Ya luntur. Itu ingat tentang teknik pemecah belah yang digunakan oleh sebuah bangsa ya. Ya. Ketika kita mau menghancurkan sebuah bangsa kan kita bisa lewat budayanya, lewat pendidikannya, atau lewat agama yang Agamanya. dan ternyata sangat bahaya sekali Pak Saleh. Bahaya. Ini jadi merupakan pertanyaan besar saya ya, pertanyaan besar kita. Dari Komunitas mana? kita utamanya, Pak Agung. Iya, Jadi dari kita harus mana? menyadari Sheikh Dejar. Nah, dari mana kita mulai Pak Saleh? Agar masyarakat itu mulai bisa melihat bahwa budaya kita yang beragam sebenarnya baik-baik saja gitu. Baik-baik saja, Pak Agung. Agama kita yang beragam baik-baik saja, Pak. Dulu zaman saya kecil pergi ke gereja ikut Natalan itu sama orang tua juga nggak dilarang. Iya. Kemudian pada saat ada upacara di agama Islam ya teman-teman yang dari Nasrani ikut. Tapi sekarang itu jadi masalah besar. Jadi masalah.
Bahkan mungkin misalnya kalau rumah saya mau dipakai ibadah karena mereka nggak punya tempat dipakai ibadah keyakinan lain, saya akan dimusuhi. Kalau sekarang ya, kalau dulu kan enggak. Enggak. Makin kesini makin ya seperti itulah. Ya. Kemarin menarik karena saya kemarin kan barusan ngobrol dengan Pak Ahmad Khojem. Saya tanya sama Pak Khojem melihat nggak kalau sekarang perbedaan itu menjadi meruncing gitu. Nah, menurut Pak Khojem nanti bisa dilihat di video penuhnya ya. Pak Khojem menyampaikan bahwa memang terjadi kegiatan yang masif untuk menciptakan itu. Nah, itu terus terang loh Pak Khojem. Ini bukan kata saya loh, ini kata Pak Khojem loh. Terjadi kegiatan yang masif untuk memeruncing perbedaan antar agama gitu. Bahkan kemarin saya kan bikin video tentang, ya saya baca tuh Pak, saya nonton video Pak Agung dengan Pak Khojem ini. Dan kemarin video saya tentang film His Only Son gitu, filmnya Nabi Ibrahim, ya, yang kemudian tidak diputar. Betul. Karena di band gitu kan. Ya, yang disembelih itu Ishak, ya, bukan Ismail. Nah, sebetulnya kan di video itu saya mengajak kepada teman-teman kan untuk bertanya, Anda setuju nggak ini diputar apa enggak? Itu ada beberapa komen yang salah paham. Kemudian dia malah bilang gini, sekarang ketahuan kitab suci mana yang suka comot-comot. Loh, kita kan tidak membahas itu. Enggak. Tidak membahas siapa yang comot-comot, siapa yang asli, siapa yang palsu kan. Kan sudut pandang Pak. Betul. Nah ini loh Pak Saleh yang saya maksud, mengapa kok kita bisa menjadi seruncing itu ketika berpendapat gitu. Rusek dia. Ini hanya bisa menghela nafas panjang saya. Ya. Untuk menyadari who seeks the jar. Ya. Sehingga yang satu saling menyalahkan yang lain. Agamaku yang paling benar, kitabku yang paling benar. Siapa kira-kira yang ngocok-ngocok itu? Itu ketahuan kok Pak Agung. Kalau kita hening duduk ketahuan, rusek dia. Jadi untuk saya berkaca dengan diri saya sendiri, jadi kalau ada krusial di grup, saya melihatnya itu rusek dia. Dan itu juga berlaku untuk kehidupan sehari-hari Pak Saleh. Kehidupan sehari-hari. Bernegara sekalipun. Bernegara sekalipun. Oke, Pak Saleh. Pesan yang terakhir untuk teman-teman supaya kita bisa menjadi lebih mencinta, lebih bisa mengimplementasikan cinta dalam kehidupan. Pesan Pak Saleh untuk teman-teman. Ya, jadi diri sendiri ya. Be otentik. Itu aja sih buat teman-teman. Jangan fake deh. Jangan fake. Pakai topeng gitu ya. Pakai topeng gitu kan. Biasa aja. Dari saya. Oke, terima kasih Pak Saleh dan teman-teman. Kali ini banyak hal yang bisa kita pelajari, kita maknai dari Pak Saleh. Dan sekali lagi, Pak Saleh ini bukan seorang filsuf, tapi seorang pecinta. Karena sekali lagi Pak Saleh tidak mengajak kita untuk memikirkan kan boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, tetapi mengalami cinta itu sendiri. Ya. Pak Saleh, terima kasih banyak atas sharingnya. Teman-teman juga terima kasih. Kalau tadi ya ada sedikit salah dalam kita memberikan informasi, tolong berikan perbaikan di komen. Mungkin ada literatur yang tidak kita kutip dengan benar ya, tolong diberikan di komen. Semata itu kan keterbatasan ya, kita tetap punya keterbatasan tentang itu. Dan pendapat teman-teman juga kita perlukan agar kita saling kaya, kemudian bisa saling memberikan hal-hal yang bermanfaat satu dan lain. Betul Pak. Oke, Pak Saleh. Itu pendapat pribadi. Iya. Saya pribadi. Ya. Dan semua yang kita tayangkan di channel YouTube kita itu dari awal sudah kita berikan disclaimer bahwa itu adalah opini dan asumsi pribadi. Jadi ini bukan sebagai kebenaran absolut. Betul Pak. Bukan dogma. Jadi mari kita saling perbaiki kalau memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Betul Pak. Mari Pak Saleh kita ngopi. Thank you semuanya.